Tolong materinya disiapkan. Nah, saudara, kita mau lanjut membahas setelah minggu kemarin kita bahas tentang pribadi dan komunitas yang penuh dengan Roh Kudus, ya. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi membahas bagaimana kita penuh Roh Kudus dan menghasilkan buah. Ya, tentu buah di sini adalah buah roh, ya, fokusnya. Nah, saudara, kalau kita penuh Roh Kudus cuma untuk dipakai dalam karunia-karunia, itu nggak salah, itu baik. Tetapi saudara, itu ya bukan tujuan akhirnya. Ya, kita dipenuhi Roh Kudus adalah supaya kita menghasilkan buah roh. Ya, kita bertumbuh dalam karakter, bukan hanya ya bertumbuh dalam karunia. Ya, tentu bertumbuh dalam karunia juga penting. Ya, tapi tidak kalah pentingnya yang paling ujungnya harus kita, saudaraku, menghasilkan buah, ya, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Nah, karena itu saudara, kita mau belajar dari Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26, bagaimana kita penuh dengan Roh Kudus dan dapat menghasilkan buah, ya. Nah, mari kita lihat ada 3D yang kita perlu lakukan, saudara. Ada 3 hal. Pertama, kita mesti dipenuhi Roh Kudus sepanjang hari, ya. Dipenuhi dengan Roh Kudus sepanjang hari. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, saudara, di sini Paulus menasehati kita supaya kita hidup oleh roh. Ya, kalau bahasa Inggrisnya berjalan dalam roh. Nah, hidup di sini artinya ya kita harus jadikan dipenuhi dengan Roh Kudus sebagai gaya hidup. Ya, bukan cuma program. Sekali-kali, ya, seminggu sekali, apalagi sebulan sekali. Ya, atau kalau lagi parah hidupnya, baru kita kembali lagi ya hidup oleh roh. Tidak, saudara, ini harus jadi gaya hidup, ya, karena kata-katanya adalah hidup oleh roh, ya, hidup. Jadi menghidupi kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus, itu maksudnya. Nah, kita lihat contohnya di Alkitab adalah Barnabas. Barnabas, dia namanya Yusuf, saudara. Tapi karena dia begitu menjadikan penuh Roh Kudus sebagai gaya hidupnya, saudara, maka dia ya dikenal sebagai Barnabas, yang artinya bar, anak dari, Nabas itu gelarnya Roh Kudus, saudara. Parakletos, yaitu bahasa Aram, Nabas itu ya. Jadi Barnabas artinya dia anak penghibur, ya, atau anak penghiburan. Jadi Barnabas boleh diterjemahkan anaknya Roh Kudus. Kenapa, saudara? Dia begitu penuh Roh Kudus sampai sifat-sifat Roh Kudus kelihatan di dalam dirinya. Itulah buah roh. Ya, makanya dia disebut orang yang baik. Ya. Nah, saudara, Barnabas itu karakternya baik. Karakternya seperti karakter Roh Kudus, saudara. Kenapa? Karena dia hidup oleh roh sepanjang hari. Ya, dia hidup oleh roh terus-terusan, nggak pernah berhenti. Nah, ini yang mesti jadi fokus kita, saudara. Kalau kita hidup oleh roh tiap hari, sudah. Wah, apa yang terjadi, saudara? Modal besar kita punya. Ya, sebab kekristenan mustahil dihidupi tanpa pertolongan Roh Kudus. Kalau kita hidup oleh roh, maka di sini dikatakan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, sehingga saudara ya
bisa mengalahkan kedagingan yang bertentangan sama kehendak roh. Ya, jadi saudara, kalau saudara penuh Roh Kudus, ya maka apa yang terjadi saudara? Keinginan-keinginan daging kita mati. Ya, nah ini hebat sekali saudara kalau kita praktekkan tiap hari. Makanya mari langkah pertama ini, dipenuhi Roh Kudus sepanjang hari. Kita praktekkan tiap hari sampai jadi gaya hidup saudara. Ya, jangan berhenti sampai jadi gaya hidup. Kalau kita udah jadikan gaya hidup, wah, kita nanti kayak Barnabas. Kita menghasilkan buah roh. Itu dia langkah pertamanya. Nah, yang kedua, saudara, D yang kedua, berikutnya, kita mesti dipimpin roh terus-menerus, sehingga kita tidak menggunakan lagi kekuatan daging. Ya, nah ini ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, apa itu hidup di bawah hukum Taurat, saudara? Ya, hukum Taurat intinya begini, saudara. Kita coba mentaati 10 perintah Allah, tapi dengan kekuatan daging, kekuatan manusia. Hasilnya apa? Gagal total. Ya, manusia coba melakukan 10 perintah Allah, hukum Taurat, dengan kekuatan kedagingannya, kekuatan dirinya sendiri, kekuatan yang natural, kekuatan manusiawinya, pasti gagal. Seandainya dia bisa taat 9, gagal 1, dia gagal semuanya, saudara. Dan dia akibatnya dihukum. Oh ya, dihukum, saudara. Nah, hukumannya apa? Kalau kita nggak bisa taat kepada 10 perintah Allah, kita binasa, saudara. Itu hukumannya, binasa. Mengerikan, saudara. Ya, makanya jangan coba ya mentaati hukum Taurat dengan kekuatan kita sendiri, kekuatan daging, pasti mati. Kita mati. Nah, tapi puji Tuhan, ya Yesus datang, saudara, telah menjatuhkan hukuman di dalam daging, katanya Roma 8. Ya, supaya tuntutan hukum Taurat tidak lagi, ya saudaraku, berlaku digenapi oleh orang yang hidup menurut daging, tapi yang hidup menurut roh. Ya, saudara. Jadi kita yang saudara hidup menurut roh, kita nggak lagi dituntut, saudara. Ya, kenapa? Karena saudara, Yesus sudah menggenapi tuntutan hukum Taurat, ya saudara, yang dia lakukan atas dagingnya sendiri, tubuhnya sendiri. Dia menggantikan kita, saudara. Melakukan hukum Taurat itu, saudaraku, di dalam daging dia, saudara. Dan dia kemudian, saudaraku, mati di kayu salib. Sekaligus juga, saudara, untuk apa, saudara? Untuk membebaskan kita dari tuntutan hukum Taurat, yaitu kematian, kebinasaan. Jadi, saudara, dengan demikian, dengan kematian Yesus di kayu salib, kita tidak wajib lagi mentaati hukum Taurat dengan kekuatan daging, saudara. Karena udah dijatuhi hukuman. Dan kita udah dibebaskan. Kita tidak hutang lagi kepada daging, saudara. Nah, makanya Roma 8 bilang begini, saudara, ya. Ayat 12. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Nah, daging itu gini, saudara. Dia kalau coba hidup, ya, dia selalu melanggar Taurat terus. Bikin dosa terus, bikin dosa terus, bikin dosa terus. Ya. Nah, itu sebabnya, saudara, Tuhan Yesus pensiunkan dia. Ya, nggak usah lagi dia ya menuruti hukum Taurat, saudara. Karena dia udah gagal. Jadi dipensiunkan. Jadi kita tidak berhutang lagi kepada daging, saudara. Ya, untuk hidup menurut daging. Kita bebas, saudara.
Ya, kita nggak berkewajiban lagi, saudaraku, ya, hidup menurut daging untuk mentaati Tuhan. Karena pada kenyataannya nggak bisa taat, saudara. Pensiun, nggak perlu lagi, saudara. Haleluya, ya. Nah, sekarang kita berhutang kepada siapa, saudara? Kita berhutang untuk hidup menurut roh. Ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Jika oleh roh, haleluya, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, ini keren, saudara. Sekarang kita berhutang hidup menurut roh. Dan kalau kita hidup menurut roh, saudara, kita pasti mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Karena roh sendiri nanti yang mematikan. Nah, ini kalau kita mau jelaskan ilustrasinya, saudara, saya ambil dari Roma 8 yang saya kupas beberapa minggu yang lalu. Mari kita lihat, saudaraku, kenapa di dalam daging kita, saudara, ya, kita nggak mampu mentaati hukum Allah dan menang, saudara. Ya, nggak bisa. Karena Roma 7, 21-23 bilang begini. Ya, nanti kalau saudara baca khususnya ayat 14 sampai ayat 25, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, nah ini di dalam rohku, ya. Jadi ini rohnya yang sudah lahir baru, aku suka hukum Allah. Nah, ini dia. Hukum Allah itu perintah Allah, ya, hukum Taurat. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku, yang ada di dalam dagingku ini, di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, saudara, jadi walaupun kita udah merdeka, bebas dari hukuman dosa, karena dijatuhi hukuman oleh Yesus, udah bebas kita dari hukuman dosa, saudara. Tapi kita belum bebas dari hukum dosa. Nah, apa itu hukum dosa? Bisa diganti dengan kuasa dosa. Ya. Nah, ini saya umpamakan supaya kita mudah mengerti. Saya pakai ilustrasi ini, saudara. Seandainya saudara adalah seperti balon atau pesawat ini, saudara. Nah, kalau saya isi balon ini pakai udara biasa, saudara, yang ditiup udara biasa, atau pesawat ini, saudara, kita taruh di udara. Apa yang terjadi, saudara? Di tengah udara, jatuh. Ya, kenapa jatuh? Balon ini bisa jatuh, pesawat ini bisa jatuh karena ada hukum gravitasi. Nah, hukum gravitasi adalah, ya, disebut hukum. Kenapa disebut hukum? The law of gravitation, ya, saudara. Gravity, ya, the law of gravity, karena hukum itu gini, saudara. Dia bekerjanya konstan, itulah hukum. Konstan, ya. Benda apa aja, di mana aja, ya, kapan aja, dia pasti ditarik ke bawah oleh gravitasi. Itu namanya hukum gravitasi. Dia bekerja, ya, konstan. Jadi konstan, saudara. Dia nggak peduli barang apa aja, asal ada beratnya, pasti ditarik ke bawah. Ya, kapan aja. Ya, pagi saudara jatuhkan balon ini, jatuh. Tengah malam, jatuh. Karena gravitasi nggak pernah istirahat. Dia terus tarik ke bawah benda-benda itu, saudara. Nah, bukan hanya itu. Di mana-mana sama. Di Jakarta saya lepaskan, saudara, balon ini. Jatuh. Di Jogja, jatuh. Di Solo, jatuh. Nggak mentang-mentang Solo, jatuhnya lebih pelan. Kenapa? Ini Solo, ya. Nah, ya, saudara-saudara, bukan begitu.
dia kerjanya konstan. Nah, demikianlah hukum dosa. Selama saudara punya tubuh, nah ini dia tubuh yang belum tubuh kebangkitan, ya kecuali nanti udah dapat tubuh kebangkitan, asal namanya tubuh, tubuh siapa aja, ya, di mana aja, kapan aja dikuasai oleh hukum dosa. Nah, artinya gini, saudara. Walaupun roh kita pengen mentaati hukum Allah, hukum Taurat, 10 perintah Allah, kita mau taat, saudara. Kita mau taat, tapi nggak bisa. Ya, kenapa? Karena tubuh kita, saudara, masih dikuasai oleh hukum ya dosa. Nah, jadi ketika kita mau coba ya taat sama Tuhan, akhirnya kita malah bikin dosa. Ya ini dia, jatuh terus dalam dosa. Coba lagi, jatuh lagi. Coba lagi, jatuh lagi. Sampai Paulus frustrasi berkata demikian. Aku manusia celaka. Siapakah yang mampu melepaskan aku dari hukum dosa dan maut ini? Dari tubuh maut ini. Ya, siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi saudara, dia frustrasi. Nah, kenapa saudara? Karena gini saudara, ya, karena kita manusia coba melawan hukum dosa yang konstan, sedangkan kita tidak konstan. Ya, saya kasih contoh aja ini. Kalau saya tahan pulpen saya pakai tangan saya mau tanya saudara, ada hukum gravitasi nggak? Ada. Tapi pulpen ini nggak jatuh karena saya tahan. Ya, tapi sampai berapa lama saya kuat menahan pulpen ini, saudara? Karena hukum gravitasi kerjanya konstan. Tangan saya, kekuatannya tidak konstan. Bentar lagi saya capek, saya nyerah, jatuh pulpen ini, saudara. Nah, demikianlah kalau kita coba melawan dosa, hukum dosa, saudara, dengan kekuatan kita yang tidak konstan. Ya, kita tidak konstan, kita lemah. Ya, tubuh kita ini lemah, saudara. Maka kalau kita coba lawan dia pakai kekuatan daging, kita sebaliknya jatuh terus, saudara. Tidak pernah menang, jatuh lagi dan jatuh lagi. Ya, nah, jadi Roma 7, saudara, adalah orang yang udah lahir baru. Tapi dia mungkin masih kanak-kanak rohani, saudara. Belum ngerti bagaimana caranya lepas dari hukum dosa ini. Dia belum ngerti. Ya. Atau orang yang udah tahu tapi nggak mau taat, saudara. Maka dia kayak gini, jatuh bangun terus. 20 tahun ikut Tuhan masih jatuh bangun dalam hukum dosa ini. Ya, sama kayak pesawat itu, saudara. Dia, saudaraku, akan jatuh kalau dijatuhkan di udara, ya kan? Nah, sekarang jalan keluarnya apa? Nah, Tuhan mewahyukan kepada Paulus jalan keluarnya adalah Roma 8. Ya, Roma 8 yang intinya adalah hidup dalam roh. Ya, kalau kita hidup menurut roh atau hidup dalam roh, itulah kunci kemenangannya, saudara. Nah, Paulus tulislah Roma 8 ayat 1 sampai 39. Nanti saudara baca di rumah aja. Kita nggak ada waktu untuk membahas ini detail, tapi kita lihat ayat 2 aja, tapi pakai terjemahan BIMK, bahasa Indonesia mudah. Ya, apa saudaraku? Ya, ini kayaknya mudah dimengerti atau apa? Ya, kita lihat saudara di sini dibilang begini. Ya. Sebab hukum roh Allah yang membuat kita hidup bersatu dengan Kristus Yesus sudah membebaskan saya dari hukum yang menyebabkan dosa dan kematian. Nah, haleluya, saudara. Jadi kita mau lawan hukum dosa, nggak bisa pakai kekuatan diri sendiri yang tidak konstan. Yang konstan mesti dilawan dengan yang konstan. Hukum harus dilawan dengan hukum. Makanya saudara, Roma 8 ini dimulai dengan
sebab hukum roh Allah. Nah, terjemahan baru cuman roh, tidak ada kata hukumnya. Nah, mestinya hukum. Ya, sebab hukum roh membuat kita hidup dan kita bisa, ya, saudaraku, menang atas hukum dosa. Nah, saya lanjutkan ilustrasinya supaya mengerti. Balon tadi, saudara, yang jatuh terus pesawat tadi kalau dilepas, nggak bikin apa-apa, natural aja jatuh. Ya, nah gimana supaya balon dan pesawat ini tidak jatuh, saudara? Gampang. Kita memanfaatkan hukum yang lain, saudara. Ya, hukum yang lain, ya, yang punya daya angkat sehingga balon ini, saudara, tidak jatuh ke bawah ditarik oleh hukum dosa, oleh gravitasi. Ya, kita manfaatkan, ya, saudara, hukum yang lain yang punya daya angkat ke atas. Nah, maka balon ini, saudara, mesti diisi dengan gas helium, gas ringan. Ketika dia diisi dengan gas ringan, wow, ada daya angkat ke atas yang lebih kuat dari gaya gravitasi ke bawah. Akibatnya balon ini kalau dilepas bukan jatuh malah naik. Haleluya. Saudaraku, kalau kita diisi dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, saudaraku, apa yang terjadi, saudara? Maka kita memanfaatkan hukum yang lain, yaitu hukum roh, akan mengangkat kita ke atas, saudara, mengalahkan hukum dosa, sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa, tapi kita menang atas kuasa dosa ini, saudara. Nah, itu yang dimaksud Roma 8. Jadi Roma 8 itu ngajar kita, jangan lawan dosa pakai kekuatan sendiri. Pasti kalah dan kalah dan kalah terus. Tapi mari kita manfaatkan hukum roh. Jadi kita bagiannya sederhana, penuh Roh Kudus aja. Penuh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, nanti hukum roh yang ada pada Roh Kudus itu yang fight, mengalahkan hukum dosa. Nah, kalau yang konstan, lawan yang konstan, hukum dosa pasti kalah. Karena hukum roh itu konstan. Jadi bukan dengan kekuatan kita lagi. Dengan kekuatan roh kita mengalahkan hukum dosa. Ini keren banget, saudara. Sama juga pesawat ini. Gimana supaya pesawat ini nggak jatuh? Dia mesti, apa, saudaraku? Dia mesti bergerak dengan kekuatan mesinnya. Ketika dia bergerak dengan kekuatan mesinnya, saudara, nah, kita perlu mesin Roh Kudus, power, saudaraku, ya. Kita perlu power. Nah, ketika Roh Kudus, saudaraku, mengurapi kita, ada power, ya, maka pesawat ini bergerak, saudara. Waktu dia bergerak, di sayapnya pesawat ini terjadilah hukum aerodinamika, saudara. Ada daya angkat ke atas yang lebih besar daripada daya tarik ke bawah, gravitasi. Maka pesawat ini nggak jatuh, malah terbang makin tinggi. Saudaraku, kita perlu power dari Roh Kudus, supaya kalau kita dapat power itu, kita bisa, saudaraku, bergerak, dan saudaraku memanfaatkan hukum roh, menarik kita ke atas, saudaraku. Kita tidak jatuh. Nah, ini Roma 8. Banyak orang nggak ngerti, saudara. Apa itu Roma 8? Ya, karena saudara, Roma 7 kita mesti ngerti dulu. Jadi Roma 7 adalah orang yang mencoba mengalahkan hukum dosa dalam tubuhnya dengan kekuatan dagingnya. Ya pasti jatuh terus, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Ya, jadi saudara, kita mesti memanfaatkan hukum roh. Caranya gimana? Sederhana. Dipenuhi dengan roh dan dipimpin roh tiap hari, saudara. Dipimpin oleh roh aja, penuh roh. Dan jangan coba lawan lagi dosa dengan kekuatan saudara. Saudara akan jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Amin. Nah, sekarang ini 2 langkah yang penting. Tapi ada 1 D lagi. Langkah yang ketiga. Nah,
ini yang saudaraku harus kita perhatikan, ya. Yang ketiga, kita mesti dilatih Roh Kudus di padang gurun, saudara. Karena Galatia 5 ini bilang, saudara, ya, kehendak daging bertentangan ya dengan kehendak roh, selalu terjadi konflik, ya. Terjadi apa, saudaraku, ya, apa itu, saudara, pertentangan. Nah, karena itu, saudara, ya, supaya kita bisa menang, supaya saudaraku Roh Kudus yang saudaraku mengalahkan si daging itu, saudara, ya, di dalam kita, maka perlu ada latihannya, saudara. Nah, makanya kalau orang penuh Roh Kudus, saudara, ya, dia dilatih oleh Roh Kudus itu. Ya, nah, kita lihat Yesus. Yesus, dia Allah yang jadi manusia. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa ke Hawaii. Dibawa oleh Roh Kudus ke Hawaii. Amin. Hehe, bukan. Ya, ada yang tidur nih yang bilang amin. Lalu dibawa oleh Roh Kudus ke Disneyland. Haleluya. Oh, enggak ya. Ada lagi yang ngantuk, saudara bilang amin tadi. Ya, saudara. Lalu dibawa oleh Roh Kudus kemana? Ke padang gurun. Nah, ini dia. Ya, ayat 2. Untuk apa dia ke padang gurun? Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Dicobai iblis. Ya, saudara. Nah, perhatikan, saudara. Jadi orang yang penuh Roh Kudus, saudara, itu Roh Kudus selalu, ya, bawa dia ke padang gurun, saudara. Ya, supaya apa, saudara? Supaya dia mengalami pencobaan. Yesus aja dicobai, saudara. Ya, dan dia menghadapi apa, saudara? Nah, menghadapi kekuatan tadi itu, saudara. Ya, yaitu 3 pencobaan itu. Keinginan daging. Ya, dia disuruh rubah batu jadi roti, dia menang, saudara. Ya, itu keinginan daging. Kemudian, saudara, dia disuruh lompat dari bubungan bait Allah. Ya, tapi dia menang. Itu keangkuhan hidup, saudara, dia menang. Ketiga, saudara, dia ditunjukin dunia begitu indah, saudara. Ya, seluruh keindahan dunia ini. Lalu setan bilang, ya, ini sudah diberikan kepadaku dan aku akan memberikan kepada kamu kalau engkau menyembah aku. Wow. Saudara, Yesus kembali menang lagi. Ya, dia menang terhadap apa? Keinginan mata. Jadi 3 akar dosa ini, saudara, ya, ketika Yesus yang tidak berdosa, dia dicobai, ya, 3 hal ini, dia menang. Dia nggak jatuh, saudaraku, dia menang. Ya, nah, saudara, dia adalah model buat kita, saudara. Contoh buat kita. Ya, sekaligus jalan yang terbuka buat kita. Supaya kita bisa menang atas 3 hal ini yang mencobai manusia, mencobai Adam dan Hawa sehingga jatuh, saudara. Ya, inilah yang membuat dosa masuk ke dunia ini, saudara. Lewat 3 pencobaan ini, Yesus menang. Padahal dia tidak berdosa, tapi dia menang. Kenapa, saudaraku, ya? Dia, saudaraku, mengalahkan 3 pencobaan ini buat kita. Supaya kita juga bisa menang atas 3 hal ini, saudara. Ya, nah, apa kuncinya? Yesus saja perlu penuh Roh Kudus. Apalagi kita, dia anak Allah sendiri, ya, secara manusia, dia perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, apalagi kita, saudara, maka kalau kita mau menang atas, saudaraku, keinginan-keinginan daging kita harus penuh Roh Kudus, ya, dan dibawa ke padang gurun, dilatih langsung on the spot, ya. Jadi, saudara, kita, ya, akan pasti masuk padang gurun, saudara. Pasti. Ya, nah, banyak orang pikir padang gurun itu gini, saudara.
itu sebuah occasion, sebuah peristiwa yang ya kadang-kadang Tuhan ya bawa kita ke situ ya saudara. Waduh, ya orang paling trauma maka kata padang gurun. Satu masa di mana kita sulit, ya masa di mana kita ngalamin sesuatu yang nggak nyaman. Saudara bisa, itu juga bisa ada satu masa kita ngalamin begitu. Tapi padang gurun itu sebenarnya apa, saudara? Padang gurun itu simple, adalah ya apa situasi-situasi hidup yang sehari-hari di mana kita ada, saudara. Nah, di situ kita sengaja dibawa Roh Kudus supaya kita, saudaraku, dilatih sehingga kita bisa menghadapi pencobaan-pencobaan tadi dan menang. Ya, saudara, sebenarnya padang gurun itu tiap hari. Itu bukan, oh peristiwa khusus, bukan. Tiap hari kita mesti masuk padang gurun, saudara. Ya, nah inilah saudaraku yang kita mesti ngerti. Jadi Roh Kudus bawa kita, Dia yang bawa kita, Dia yang ciptakan situasinya, saudaraku. Di mana kita diperhadapkan dengan pencobaan, dengan apa, saudaraku, ujian-ujian, dengan tantangan, di mana saudaraku ketika ada situasi hidup itu, disitulah kita dilatih, karena kita adalah pemagangnya Dia. Dia latih kita, saudaraku, supaya kita menang. Ya, jadi kalau nggak ada padang gurun, saudara, kita nggak bisa berbuah, tidak bisa, ya, karena saudaraku harus latihan. Berbuah itu, saudara, harus lewat pencobaan-pencobaan, ya. Nah, makanya dibilang begini, anggaplah saudara, ya, ketika engkau, ya apa, berbahagialah kamu apabila kamu dicobai dengan apa, jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, saudara. Ya, berbagai-bagai, lihat, banyak jenisnya. Ya, kamu mesti anggap itu sebagai kebahagiaan. Nah, nanti kalau saudara baca terus, karena katanya saudaraku, ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan ujungnya apa? Buah yang matang. Nah, tanpa pencobaan, tanpa ujian, tidak ada buah yang matang, saudara. Saudara mau menghasilkan buah yang matang, harus lewat padang gurun. Ya, nah, saudara, padang gurun itu kita nggak bisa hindari, saudara. Ya, kita alami sehari-hari. Tapi ketika kita penuh Roh Kudus, saudara, Roh Kudus menggunakan peristiwa-peristiwa padang gurun itu, saudara, di mana itu adalah situasi hidup sehari-hari ketika kita, saudaraku, berhubungan sebagai suami, istri, orang tua dengan anak. Ya, waktu kita menghadapi situasi-situasi hidup sehari-hari, itulah padang gurun buat kita, saudara. Jadi padang gurun itu apa, saudara? Ya, padang gurun itu sekolah kehidupan, yaitu sekolah padang gurun. Itu adalah penderitaan yang kita alami sehari-hari lewat pencobaan dan ujian. Ya, jadi ini apa, saudara? Kalau saudara ditanya, Pak, Ibu kuliah di mana ya? Saya kuliah di Universitas Penderitaan, Fakultas Pukulan-Pukulan Berat, ya. Dan jurusan apa? Jurusan tutup mulut, Pak, ya. Nah, ini dia, saudara. Ini penderitaan buat kita, ya. Tapi kalau kita, saudaraku, ya, terima penderitaan, tidak lari dari penderitaan, kita tidak kabur dari penderitaan, kita pasti berbuah. Pasti berbuah, saudaraku. Ya. Nah, kita lihat lagi Ulangan 6 ayat 2 bilang begini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud, nah ini tujuannya padang gurun, merendahkan hatimu, ya. Nah, tujuannya supaya kamu rendah hati.
Dua, mencobai atau menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, padang gurun, saudara, sengaja diizinkan Tuhan terus-menerus loh dalam diri orang Israel. Bukan suatu season aja, bukan. Terus-terusan 40 tahun, saudara. Untuk apa? Dengan maksud merendahkan hatimu. Karena ketika ada cobaan, padang gurun, kesulitan, ya tantangan, penderitaan, saudara, ya masa sukar seperti sekarang ini, ya itu supaya kamu rendah hati. Rendah hati tahu saudara? Rendah hati artinya enggak menggunakan kekuatan sendiri. Rendah hati artinya bergantung sama kekuatan Tuhan. Itu rendah hati. Orang yang rendah hati, orang yang mengandalkan Tuhan. Orang sombong, orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Jadi lewat penderitaan, saudara, di situ tersimulasi sehingga lewat situasi hidup itu, saudara, kita ya belajar mengandalkan Roh Kudus, saudaraku, mengandalkan penolong kita, Roh Kudus. Baru, saudaraku, kita bisa menang, ya kan? Kalau enggak kita kalah, saudaraku. Ya, nah kita mesti belajar. Jadi Roh Kudus latih kita di padang gurun supaya kita mengandalkan kekuatan Roh sehingga saudara kita bisa mengalahkan daging. Ya, perbuatan-perbuatan daging mati, saudaraku. Ya, dimatikan lewat apa? Lewat latihan itu. Ya, terus apa? Mencobai engkau. Nah, ini menguji atau diizinkan, ya, dicobai oleh iblis. Ya, untuk apa, saudara? Untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Ya, supaya kita tahu yang di dalam, saudara. Ini bukan buat Tuhan, buat kita. Ya, kenapa, saudaraku? Karena Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kita yang suka nggak sadar, ya, saya ternyata ya nggak bergantung sama Tuhan ya. Saya ternyata ya, nggak taat ya sama perintah Tuhan ya. Kenapa ya? Oh, saya pakai kekuatan sendiri. Pantes. Waduh, saya mesti bertobat ini. Ya, saya nggak mau lagi pakai kekuatan sendiri. Saya mau mengandalkan Roh Kudus. Tuhan, tolong aku Tuhan. Ini tubuhku, ku persembahkan. Penuh dengan Roh Kudus. Tuhan, aku mau hadapi semua tantangan ini dengan kekuatan Roh Kudus. Latih aku Tuhan. Latih aku Tuhan. Nanti lewat latihan-latihan itu, saudara, terjadilah perubahan hidup di mana saudara bisa mengalahkan kedagingan. Dan kalau kalah kedagingan, yang muncul buah roh. Ya, nah kita lihat sekarang yang terakhir, apa bedanya perbuatan daging dan buah roh. Ya, nah saudara dikatakan perbuatan daging telah nyata. Jadi kalau saudara tidak mengandalkan Roh Kudus, tapi membiarkan hukum dosa bekerja dalam tubuh saudara, maka yang termanifestasi adalah perbuatan daging. Ya, dia nyata sekali, nyata. Yang pertama, percabulan. Nah, dosa seks, saudara. Jadi kita yang suka jatuh bangun dalam dosa seksual, berarti kita ya saudara belum ngerti hidup dalam roh, ya kita belum ngerti dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, dan kita apa saudaraku ya kita izinkan dia ya melatih kita di padang gurun supaya saudaraku ya kita menang, tapi yang keluar justru percabulan. Nah ini perbuatan daging, ini percabulan. Kecemaran, ini masih bagian dari dosa seks. Hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu memuaskan diri sendiri, saudara. Itu hawa nafsu. Memuaskan self, ya daging ini. Jadi daging ini dimanjain, saudaraku. Disenangin terus. Itu hawa nafsu. Ya, penyembahan berhala. Ya, lihat saudara. Kalau kita nggak mematikan daging, pasti yang keluar penyembahan berhala. Apa itu penyembahan berhala? Segala sesuatu yang lebih diutamakan
dari Tuhan. Ya, itulah berhala kita, saudara. Semua yang Anda anggap lebih penting dari Tuhan, lebih utama dari Tuhan, itu berhala, saudara. Oke, sihir. Apa itu sihir? Nah, mempengaruhi orang lain, melakukan apa yang kita mau dengan kekuatan daging, yaitu dengan apa? Manipulasi, dominasi, intimidasi, itu sihir. Ya, jadi di gereja banyak nenek-nenek sihir, saudara ya. Di kompak juga banyak. Makanya kalau kompak saudara nggak penuh Roh Kudus, yang ada sihir, saling kontrol, itu intinya. Sihir, saudara, kita manipulasi orang lain, kita kuasai orang lain, kita dominasi orang lain, kita intimidasi orang lain, ya saudara. Perseteruan, lihat ya, buah daging itu, perbuatan daging itu perseteruan. Makanya kompak saudara kalau nggak penuh Roh Kudus, yang keluar perseteruan pasti. Ya, dan Anda tidak bisa mengalahkannya dengan kekuatan sendiri. Perselisihan. Nah ini ya, iri hati, amarah. Amarah ini bukan cuma marah-marah, tapi ya apa yang kompulsif, marah yang merusak, saudara. Ya, kepentingan diri sendiri. Ya, percidraan tahu ya, selalu saudaraku ingin melukai orang. Dia kalau ngomong melukai orang, percidraan. Ya, judes artinya. Jujur tapi pedes. Oke, nah itu dia, saudara. Roh pemecah. Ya, mana bisa sepakat. Nggak bisa jadi kompak, komunitas sepakat. Karena ada roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Masih banyak lagi loh, dan sebagainya, saudara. Nah, ini perbuatan daging. Ya, ini otomatis keluar ketika saudara tidak penuh Roh Kudus. Nah, untuk mengalahkan ini, saudara, 3D tadi saudara perlu praktekkan. Ya, pertama apa? Ya, dipenuhi Roh Kudus sepanjang hari. Kedua, ya, dipimpin Roh Kudus sehingga saudara tidak menggunakan kekuatan daging. Oke? Suruh pensiun kekuatan daging, saudara. Jangan lagi coba lawan dosa dengan kekuatan daging. Ya, yang ketiga, saudara mesti dilatih Roh Kudus di padang gurun. Latihan, praktek terus. Ya, berbahagialah orang yang dicobai, ya, atau orang yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah itu sebagai kebahagiaan. Karena tanpa itu kamu nggak bisa mendapatkan buah yang matang. Nah, ini penting, buah yang matang. Saudara, kita mau melahirkan buah. Nah, buah roh itu apa? Nah, ini dia, kita lihat, saudara. Ya, bahasa aslinya bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Ya, buah roh itu apa, saudara? Ya, jadi buahnya 1, rasanya 9. Jadi 1 aja buah roh. Ya, ini tidak diberikan satu-satu, saudara. Ini buahnya roh, bukan buahnya saudara. Buahnya Roh Kudus. Ya, jadi ini sifat Roh Kudus, saudara. Nah, kalau saudara izinkan Roh Kudus penuhi saudara, keluar sifatnya Roh Kudus. Nah, ini yang membuat siapa, saudaraku? Ya, si Barnabas dikenal sebagai Barnabas, anaknya Roh Kudus. Karena kalau lihat Barnabas, mereka bisa lihat Roh Kudus. Artinya gini, kok sama ya? Dia punya sifat Roh Kudus. Nah, dia udah berbuah buah roh. Ya, saudara. Jadi ini buahnya Roh Kudus, ya. Nah, ini hasil ekspresinya Roh Kudus. Ini hasil apa, saudaraku? Manifestasinya Roh Kudus dalam diri kita kalau kita terus-menerus penuh Roh Kudus. Ya, apa itu? Kasih. Wow. Sebab katanya kasih Allah telah diberikan, ya, apa, saudaraku, habis-habisan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Roma 5 ayat 5, saudara ya. Jadi kalau kita nggak penuh Roh Kudus, saudara,
Ya, kasih tidak bisa bermanifestasi. Kasih tidak dapat ya saudaraku dijalankan ya. Paling-paling kasih yang dijalankan kasih manusiawi. Ya kan? Kasih yang timbal balik, kasih yang bersyarat. Tapi kalau Roh Kudus dia memanifestasikan kasih Allah, kasih agape, Saudara. Nah, sukacita. Wow, sukacita, saudaraku, itu sifatnya Roh Kudus, ya. Damai sejahtera. Nah, ini biasanya bekerja sama, sukacita, damai sejahtera. Nah, waktu Yesus membahas, saudaraku, tentang kepenuhan Roh Kudus, datangnya Roh Kudus, dia bilang begini, damai sejahtera yang aku berikan bukan seperti yang diberikan oleh dunia ini, ya. Dan damai sejahtera yang aku berikan tidak dapat diambil dari dunia ini. Tidak bisa diambil dari kamu, sorry ya. Nah, jadi saudara, ini damainya Allah sendiri diberikan kepada kita. Damai ini nggak bisa hilang, saudara. Ya, kalau rasa amannya dunia itu bisa lenyap dari kita. Ada orang rasa amannya, damainya adalah karena dia punya backingan yang banyak. Jenderal-jenderal. Jenderalnya kena COVID juga, saudara. Ya, dia langsung nggak ada damai lagi, saudara. Ya, ada orang damainya, sejahteranya ya dari uang. Kalau dia punya uang, dia damai rasanya, tenang. Kena saudaraku masa COVID ini, uangnya banyak hilang, saudaraku. Gaji dipotong tinggal setengah, saudara. Ya, ada yang tinggal seperempat, hilang dah damai sejahteranya. Ya kan, saudara? Bisa diambil dari dirinya. Tapi damai yang dari Allah tidak bisa diambil. Meskipun kena COVID, saudara. Meskipun ada situasi nggak nyaman seperti sekarang, tetap damai sejahtera. Terus apa? Kesabaran. Oh, sabar, saudara. Ya, kita kena apapun panjang sabar. Ya, kemurahan. Wah, kita murah hati, saudara. Ya, kita gampang mengampuni. Ya, dan pengampunannya bisa sampai 70 kali 7 kali. Wow, itu luar biasa. Kebaikan. Nah, ini yang bermanifestasi. Ya, kita lihat makanya siapa? Si Barnabas terkenal orang yang baik, kesetiaan. Ya, kalau kita penuh Roh Kudus, saudara, kita setia sama Tuhan, setia sama keluarga kita, setia sama sesama, saudara. Kalau kita penuh Roh Kudus, ada kelemah lembutan. Ya, lemah lembut, enggak keras hati, ya enggak apa, ngotot, ya ngeyel, ya tapi gampang berubah orangnya. Mau dibentuk Tuhan, ya mau ikutin jalannya Tuhan, saudara. Itu penguasaan diri. Wow. Nah, ini saudara buah roh yang akan bermanifestasi dari hidup kita kalau kita lakukan 3D tadi. Ya. Dipenuhi dengan Roh Kudus sepanjang hari. Saudaraku, pimpin Roh Kudus sehingga tidak menggunakan kekuatan daging. Dan yang terakhir, kita dilatih oleh Roh Kudus di padang gurun. Nah, saudara mau? Kalau saudara mau, mari. Ya, saudaraku, kita praktekkan 3D ini dengan semangat. Ya, saya praktekkan ini dan saya lihat, saudaraku, mulai ya saya bisa mengalahkan, saudaraku, hal-hal kedagingan yang seringkali saya belum menang, saudara. Itu coba bermanifestasi, tapi saya biarkan Roh Kudus bawa saya ke padang gurun, di mana, saudaraku, saya mesti dilatih, diperhadapkan dengan kenyataannya, saudara, diuji dengan situasi-situasi hidup, ya. Puji Tuhan, kalau kita berespon dengan benar, kita mengandalkan Roh Kudus, dagingnya mati, saudara. Dan ketika keinginan daging mati, yang keluar buah roh, ya saudara. Akhirnya ya kita terus-menerus mengekspresikan buah roh dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara. Itulah yang saya mau sampaikan, biar minggu ini ya kita praktekkan ini dalam kehidupan kita dan dalam komunitas kita. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ya, kalau
masih ada sisa waktu sampai jam 8. Kalau ada yang mau meneguhkan, bersaksi, atau dapat berkat, silakan sharing. Atau ada yang mau bertanya, silakan. Saya kembalikan. Ya, Kak Edi, terima kasih pengajarannya, Kak. Saya mau meneguhkan aja, Kak. Kalau tadi kan Kak Edi ada bilang ya, padang gurun itu situasi hidup sehari-hari. Nah, yang Kak Edi bagikan hari ini kayak semua firman-nya tuh untuk saya, Kak. Karena sejak tanggal 28 ya, 28 Agustus itu sampai sekarang kayak nggak berhenti-berhenti gitu, kayak ceritanya tuh berseri gitu. Jadi tanggal 28 mama saya dengar kabar dari Balikpapan, mama saya jatuh dan kepalanya sampai 6 jahitan. Terus tanggal 30 mama PCR, papa mama PCR, dan cici sekeluarga dan adik sekeluarga di Balikpapan PCR dan semuanya positif. Itu kayak langsung kayak listrik itu dari nyala kayak mati gitu. Terus itu yang saya rasakan, terus ditambah lagi tanggal 4 September. Jadi nggak lama ya, mama itu masuk rumah sakit tanggal 30 Agustus, tanggal 4 September mama dipanggil Tuhan. Terus nggak sampai di situ aja, ya puji Tuhan mama udah dikubur. Hari Sabtu kemarin, puji Tuhan papa hasil PCR-nya sudah negatif, cuma belum selesai, ada yang namanya long COVID, Kak. Dan sampai tadi malam saya juga masih cari dokter internis dan ortopedi untuk papa. Yang saya mau saksikan adalah saya bersyukur saya posisinya di Jakarta, tapi Tuhan baik. Tuhan bisa kasih saya, ada yang kasih nomor telepon dokter Siloam, Balikpapan. Saya nggak kenal dia, tapi saya coba untuk WA. Jadi dari mama masih ada sampai nggak ada, itu saya WA sama dokter ini, dan dokter ini cukup cepat respon gitu. Dan puji Tuhan tadi malam bisa dapat dokter ortopedi dan internis itu dari dia juga, dan pagi ini papa mau dibawa ke sana gitu untuk periksa. Jadi kondisi papa kurang baik, udah macem-macem, dia punya pinggang itu sakit sekali, di level yang paling sakit dia bilang, dan nggak hanya pinggang aja, saya nggak tahu apa yang ada yang terjadi di pinggangnya. Terus papa juga nggak bisa makan, belum bisa makan normal, dan denyut nadi papa itu cuma 43, jadi memang ada kelainan juga di jantung. Saya nggak tahu ke depannya seperti apa, cuman saya bersyukur Tuhan pimpin ya, sampai hari ini bisa dapat dokter yang Tuhan itu bisa tunjukin ke kita, padahal saya di Jakarta gitu, tapi saya bisa kasih cici saya untuk bisa appointment dengan dokter itu. Yaitu yang saya lagi alamin, Kak Edi. Terima kasih firman Tuhannya menguatkan. Saya sempat 5 hari saya nggak bisa baca firman dan sharing buat skor, tapi waktu itu saya merasa saya nggak mampu gitu, tapi saya diingetin untuk baca firman, dan saya waktu baca firman seperti ada kekuatan baru, seperti ada hikmat Tuhan itu memimpin saya untuk saya harus melakukan apa gitu. Yang itu saya dapetin, Kak. Jadi memang benar, ketika saya ada di padang gurun, saya harus hidup di dalam roh, dan saya harus penuh Roh Kudus supaya saya bisa punya kekuatan untuk melaluinya.
Makasih Kak Edi. Amin. Ya, Maven, ingat ya, Tuhan tidak mengizinkan kita dicobai lebih dari kekuatan kita. Ya, semua itu atas seizin Roh Kudus. Dan tiap orang padang gurunnya beda-beda. Ya, tapi semua kita ada padang gurun, ada. Ya. Jadi kita jalanin, justru lewat padang gurun itu kamu nanti berbuah roh, keluar. Ya, buah rohnya keluar tadi itu semua. Ya, kita dilatihnya semua di padang gurun. Tidak ada satu orang pun yang dengerin ini akan lepas dari padang gurun, saudara. Ya, ingat nasihatnya siapa? Barnabas yang penuh Roh Kudus. Barnabas bilang apa? Ya, nanti saudara baca di Kisah, kalau nggak salah Kisah 14 atau 13. Ya, dia bilang gini, saudara. Dia menasehati jemaat, dia bilang begini. Dia menasehati jemaat supaya setia, ya, karena untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita perlu mengalami banyak sengsara. Apa? Banyak sengsara. Nah, itu yang nasehatin orang yang penuh Roh Kudus. Ya, ingat. Jadi dia udah ngalamin padang gurun, ya. Tapi yang kalau kita izinkan Roh Kudus bekerja, nah anehnya kita bisa tetap sukacita, tetap damai, ya. Kita bisa apa? Kita bisa justru ada kesabaran, ya, ada kemurahan, kebaikan. Nah, manifestasi itu buah-buah roh, ya, buah roh ya tadi. Nah, jadi kita jangan takut. Nah, saudara yang dengar padang gurun ini langsung, gawat. Enggak, ini normal, saudara. Berjalan dalam kerajaan Allah, yaitu jalannya sempit. Yesus sudah peringatin, jalannya sempit, ya kan? Pintunya sempit, ya, jalannya sulit, saudara. Jadi, ya, tapi kalau kita jalanin bersama Roh Kudus, wah, ya, apa? Ya, itu yang Yongki bilang, ya, ngeri-ngeri sedap. Ya, awalnya ngeri, tapi kalau kita nyerah kepada Roh Kudus, ujungnya sedap. Ya, tapi kalau kita ya pakai jalan dunia ini, iya awalnya sedap, ujungnya ngeri. Ya, puji Tuhan. Jadi pakai ilmu Yongki tadi itu ya. Puji Tuhan. Mungkin ada yang mau tanya lagi, saudara, atau mau meneguhkan, bersaksi, silakan. Kak Edi, Ya. iya, saya juga mau meneguhkan sih apa yang Kak Edi sampaikan. Ini kamera dulu. Iya, papa saya juga beberapa hari yang lalu jatuh dari motor. Jadi kan semua teman-teman juga tahu ya, sejak kepergian adik saya yang paling kecil, kita semua semakin mengertilah, dibukakan oleh Tuhan apa yang Tuhan ingin kita lakukan gitu. Jadi penderitaan yang benar-benar mendatangkan kemuliaan itu betul. Karena papa juga udah mengakui dengan mulutnya kalau dia udah salah mendidik anak-anaknya. Cara yang keras, niat yang mengasihi tapi dengan cara yang keras kayak gitu. Jadi dia juga bilang bahwa dia mau makin dekat sama Tuhan. Nah, jadi itu satu ya, penghiburan yang besar ya di balik padang gurun ini ya. Dan ternyata kepergian adik juga selain mengubah kita, mama juga makin dipakai untuk memberkati kompak lansia, Veroniati juga makin dipakai untuk melayani di ladangnya Tuhan. Ternyata kejadian kepergian adik ini bisa menjadi kesaksian dan kekuatan untuk kita melayani yang lain-lainnya. Nah, itu satu penghiburan yang sangat besar gitu. Nah, beberapa hari yang lalu papa jatuh dari motor. Dia kesakitan dada, jadi di bawah ketiak tangan kanannya dia itu dia kesakitan. Kita doakan papa, papa sembuh, langsung mengalami mujizat. Dia bilang, wah Tuhan itu dahsyat ya, benar-benar. Juga berbahasa roh ya, kita suruh papa berbahasa roh. Tapi malamnya itu tiba-tiba dia sakit banget, dia nggak bisa tidur. Nah, akhirnya Veroniati ajak dia pergi ronsen. Dokter bilang hasil ronsennya bagus. Kita doakan lagi, sembuh lagi. Malamnya nggak bisa tidur lagi, sakit lagi. Bawa ke tukang urutnya juga udah ngurutin, katanya nggak ada apa-apa nih Pak, normal-normal aja. Nah, anehnya, tapi dia tetap ada balik lagi sakitnya. Jadi saya bilang sama papa gini, Pak, serahkan.
pikiran, Papa serahkan seluruh perkataan Papa supaya jangan keluhan yang keluar dari mulut, meskipun kenyataannya Papa masih sakit. Papa ngomong sebaliknya. Papa bilang bahwa Papa malah ingat-ingat semua kebaikan Tuhan, mengucap syukur Tuhan kalau istri saya masih menyediakan makanan, masak buat kita, semua yang baik-baik Papa sebutin semuanya Pak. Terus rasa sakit itu jangan dirasa-rasain. Papa bilang sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Dan saya bilang Papa serahkan pikiran Papa untuk tunduk sama pimpinan Roh Kudus. Papa bilang tubuh saya ini milik Tuhan, dikuasai terus. Saya nggak izinin roh jahat menipu saya sama sekali. Nah, jadi Papa praktekin itu dan terus berbahasa roh. Tapi semalam pun masih jadi semalam video call sama keluarga karena dia kesakitan sekali kan, sampai kepalanya rebah di dinding kayak gitu karena dia sakit banget. Ya akhirnya sekejap maksudnya sebentar aja lah saya dan Veroniati doain Papa lagi, dan kita bilang Pak, kita sudah mendoakan untuk Papa. Selanjutnya Papa itu ya Papa sendiri percaya sama Tuhan ya, jalani proses ini bareng sama Tuhan. Jadi saya juga percaya Kak Edi bahwa penderitaan karena Tuhan juga bilang, aku bilang Papa Tuhan bilang sih, Tuhan pengen bawa iman Papa lebih lagi dan ngalamin lagi. Karena dia mau nyiapin Papa di masa sisa hidup Papa yang lansia ini untuk Tuhan pakai memberkati pekerjaannya Tuhan, intinya yang Tuhan mau kerjakan di hidup Papa. Jadi Papa harus ini sekarang udah maksudnya kita udah doakan, ini udah tinggal Papa sama Tuhan sendiri yang melanjutkan bagaimana selanjutnya. Aku bilang gitu sih. Jadi ya confirm Kak Edi, kita juga mau belajar merangkul penderitaan itu supaya daging kita makin mati, kita mau nggak hilang damai sejahtera karena penderitaan-penderitaan hidup ini ya. Amin. Ya, pasti melalui ini Veron, ingat ya Papa, kamu dibentuk makin serupa dengan Kristus ya. Kalian dibentuk makin serupa dengan Kristus. Itu Roma 8 kan. Jadi Allah turut bekerja ya untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kebaikan itu tunggal, bukan kebaikan-kebaikan. Jadi kebaikan apa? Ayat 29 yaitu serupa dengan Kristus. Nah, makanya untuk ke sana Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita, ayat 26 ya. Karena kita itu lemah. Terutama kalau ngadepin penderitaan kita lemah, ya kan? Dunia ini penuh penderitaan, ya. Enggak ikut Tuhan aja menderita, apalagi ikut Tuhan. Ikut Tuhan tambah kan menderitanya kan, harus pikul salib. Nah, itu menderitanya nambah. Terus mesti dibenci oleh seluruh dunia ini. Ya, dunia kan nggak dibenci seluruh dunia, nggak usah pikul salib. Ya kan? Kita menderita karena kebenaran. Belum kita dianiaya. Ya kan? Dianiaya kita. Jadi penderitaan kita jauh lebih banyak daripada orang yang nggak kenal Tuhan. Mereka kena COVID, kita juga bisa kena COVID, ya kan? Nggak ada janji Tuhan, nggak akan kena. Ya, nah makanya saudara kita mesti rubah paradigma kita terhadap penderitaan, kita mesti rubah sampai kita bisa bermegah dalam penderitaan, saudara. Bermegah ya. Nah, kalau kita udah lihat beda paradigma kita tentang penderitaan, kita ya nggak menderita lagi. Sampai kita bisa kayak Paulus bilang, penderitaan ringan yang kita hadapin sekarang, dia anggapnya ringan. Ya kan? Kuk aku itu ringan dan enak rasanya ya. Jadi enak dan kuk itu ringan. Tapi kalau kita kena ajaran-ajaran yang nggak benar, yang tidak berfokus ke teologi penderitaan, tapi teologi kesuksesan, kenyamanan, ya. Nah, kita nanti lebih menderita, lebih menderita daripada ya yang sebenarnya. Kenapa? Karena dia berpikir, kok Tuhan jahat ya, kok Tuhan gini ya. Nah, aduh dunia kok kayak begini. Nah, itu membuat dia lebih menderita lagi. Ya, tapi kalau kita ngerti, tujuan penderitaan itu ya supaya kita lewat itu, saudara, ya diubah ya semakin serupa dengan Kristus. Haleluya. Amin. Kelihatannya senyum-senyum semua, puji Tuhan. Ada lagi, saudara?
udah nggak usah nanya lagi deh ya. Udah jalanin aja. Universitas penderitaan, ya, fakultas pukulan-pukulan berat, dan jurusan tutup mulut. Amin. Haleluya. Oke, apakah ada yang mau disampaikan lagi Pak Hadi? Kita Ya. udah hampir jam 8. Kalau Adep masih Ya. ada, silakan. Ya, mungkin kita jalanin aja ya Kak, bersama dengan Roh Kudus ya. Ya. Tetap mengucap syukur ya Kak, di dalam segala yang Tuhan izinkan proses terjadi ya dalam hidup Ya. kita. Amin. Ya,